Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika sehat. Sudah berdoa anak-anak? Jika belum berdoa, untuk Abel silakan pimpin doanya. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu. Abid Al-Ghifari, Aska Fahnizar, Brian Noval, Ranaya Noviana, Lutfia Anjan Talita, Muhammad Naufal, Zaki Maulana, Aldes, Abel, Alisa, Alfian, Bayu, Dava, Desta, Diana, Jensen, Gilang, Nabila Zahra, Nabila Putri, Nurmala Dewi, Intan, Relin, Relisa, Valen, Wangga, Zaira. Itu semua ya anak-anak ya. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kemarin tentang transportasi. Sobat, Ibu mau tanya, apa itu transportasi? Tentang transportasi. Apa itu transportasi? Anak-anak, apakah tahu apa itu transportasi? Relin, apakah tahu itu transportasi? Ya, betul. Transportasi yaitu alat atau kendaraan yang digunakan untuk bepergian. Sekarang ibunya bertanya, apa saja macam-macam alat transportasi? Tolong disebutkan. Ada yang tahu apa saja macam-macam alat transportasi? Ya, betul sekali. Alat transportasi itu seperti mobil, sepeda motor, sepeda, pesawat, dan lain-lain. Sekarang kalian baca kembali buku halaman 73. Nanti akan Ibu kasih pertanyaan sesuai yang kalian baca tadi. Ibu beri waktu 20 menit untuk membaca. Selamat membaca. Dari halaman 73, itu Ibu ingin bertanya, dapatkah kalian naik sepeda? Naik kendaraan apa saja jika kamu berangkat sekolah? Oh ya, ada yang naik sepeda, jalan kaki, ada yang naik motor, mobil, dan lain-lain ya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kalau pergi ke rumah nenek, kalian naik apa? Oh, jadi ada yang naik sepeda ya? Dekat di rumah neneknya. Jika rumah nenek tidak jauh, dapat naik sepeda, sepeda motor, mobil, atau mungkin dengan kereta api. Jika rumah nenek jauh atau berbeda pulau, bisa naik kapal atau kapal terbang. Sarana tersebut dinamakan alat transportasi. Transportasi adalah sarana perhubungan yang dapat mempermudah dan mempercepat mengangkut orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perkembangan sarana transportasi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Dahulu kala daya angkut maupun kecepatan dapat
terbatas, tetapi sekarang telah banyak mengalami peningkatan dan perubahan. Adakah sarana transportasi di rumahmu? Di rumah kalian anak-anak, apakah ada sarana transportasi? Coba sebutkan apa saja alat transportasi yang ada di rumah kalian. Betul sekali. Indonesia adalah negara kepulauan. Antara pulau satu dengan pulau-pulau yang lain dihubungkan dengan laut. Hal itu sangat membutuhkan suatu transportasi. Berdasarkan jenisnya, transportasi dibedakan menjadi transportasi darat, laut, dan udara. Coba anak-anak sebutkan apa saja transportasi darat. Ya, betul sekali anak-anak. Transportasi darat itu seperti sepeda motor, dan lain-lain. Sarana angkutan yang membawa penumpang maupun barang dari tempat satu ke tempat yang lain melalui jalur darat disebut angkutan darat. Ada yang menggunakan mesin, ada yang tidak menggunakan mesin. Tidak menggunakan mesin misalnya seperti sepeda, beca, dokar, dan gerobak. Alat yang menggunakan mesin misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, truk, bemo, bajai, dan taksi. Transportasi laut. Apakah anak-anak tahu apa saja transportasi laut? Pernahkah kalian naik kapal laut? Ada yang pernah anak-anak? Transportasi laut ada yang bermesin, ada juga yang tidak bermesin. Contoh yang tidak bermesin adalah perahu dayung dan perahu layar atau kapal layar. Angkutan yang bermesin adalah kapal laut. Kapal yang ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Karena besarnya kapal itu kapal, bus, truk, dan mobil dapat masuk dalam kapal. Ada pula yang berukuran sedang dan memiliki kecepatan tinggi. Transportasi udara. Anak-anak, apakah tahu apa saja transportasi udara? Ya, pesawat itu adalah transportasi udara. Ada juga jet dan lain-lain yang melalui udara. Astronot juga bisa jadi transportasi di udara. Di setiap kota-kota besar di Indonesia hampir telah memiliki pelabuhan atau pelabuhan udara atau bandara. Hal ini menunjukkan bahwa penerbangan di negara Indonesia berkembang dan semakin maju. Apa nama bandara di ibu kota provinsi tempat tinggalmu? Bila dibandingkan dengan angkutan darat dan angkutan laut, angkutan udara lebih mahal, tetapi waktu tempuhnya lebih cepat. Angkutan udara di negara kita ditangani oleh Departemen Perhubungan RI. Kapal terbang yang tinggal landas dan mendarat dengan tegak lurus adalah helikopter yang menggunakan baling-baling. Daerah terpencil yang sulit ditempuh dengan jalan, daerah telah dibangun bandara perintis sehingga dapat dijangkau dengan pesawat perintis atau kecil. Industri pesawat tersebut juga kita terdapat di Bandung, Jawa Barat. Anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang alat transportasi? Ya, betul sekali. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu akan memberikan soal. Silakan kerjakan di halaman 109 sampai 123. Baiklah, waktu sudah habis.
Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum